Halo, assalamualaikum anak-anakku. Pasti kalian bingung ya, masih bingung kan? Kalian sekarang baru pertama kali daring ya, daring hari pertama. Jadi di sini kita perkenalan dulu ya. Pasti kalian masih belum ingat siapa guru kalian. Jadi perkenalkan, nama saya Bu Afrisa. Di sini, di kelas 10, Bu Afrisa akan mengajar mata pelajaran hematologi dan manajemen laboratorium. Nah, untuk kali ini Bu Afri akan mengajar mapel hematologi ya. Jadi nanti akan membahas mengenai dasar-dasarnya hematologi dulu ya. Mulai dari darah, komponen-komponennya. Jadi kalian biar tahu dulu bagaimana dasar-dasar hematologi itu seperti apa. Oke, semoga daring pertama kalian ini semoga kalian tidak bingung dan semoga kalian paham ya. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita membahas darah dan komponennya terlebih dahulu. Darah adalah cairan yang ada pada manusia sebagai alat transportasi. Nah, fungsinya transportasi itu bagaimana? Jadi, darah itu bisa mengirimkan zat-zat oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh. Yang kedua, darah ini bisa mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme. Dan yang ketiga, ini darah juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Jadi fungsi darah itu masih banyak lagi ya. Jadi nanti tugas kalian di minggu kedua nanti kalian akan mencari fungsi darah selain yang Bu Afri tulis di sini ya. Oke, langsung. Nah, ini komponen darah. Komponen darah ini ada sel darah merah, kemudian ada sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Jadi, darah itu tidak hanya berwarna merah, kemudian bentuknya cair. Tetapi di dalam darah itu banyak sekali komponennya. Kalian sebagai analis juga perlu dan sangat penting untuk tahu bahwa di dalam darah ini terdapat banyak sekali komponen yang harus dan wajib kalian ketahui. Untuk sel darah merah ini nama lainnya eritrosit. Untuk sel darah putih ini namanya leukosit. Untuk keping darah yang kecil ini itu namanya trombosit. Ya. Untuk plasma darah itu hanya cairannya saja. Kemudian, ini ada tabung reaksi. Ini sebenarnya itu darah utuh ya. Darah sebenarnya warna merah, kemudian diputar dengan alat yang namanya sentrifus, yang kemarin kita sudah lihat alatnya yang katanya Bu Evi, kita bisa memutar dengan kecepatan selama 10 menit. Jadi darahnya bisa cepat mengendap. Nah, kalau sudah darahnya mengendap, jadi terlihat ini plasmanya yang berwarna kuning. Kemudian di sini nanti ada bavikotnya yang biasanya berwarna putih. Kemudian di bawahnya sini ini sel darah merahnya atau leukositnya. Loh Bu, kenapa ini namanya plasma? Plasma itu
sebenarnya gampangannya itu darah yang bercampur dengan antikoagulan, namanya EDTA. Nanti akan Bu Afri jelaskan di materi selanjutnya. Sekarang kita fokus ke sini dulu ya. Langsung kita ke eritrosit. Eritrosit ini tadi kan sel darah merah ya nama lainnya. Jadi sel darah merah ini memiliki struktur juga. Bentuknya bikonkav, cakram, tidak memiliki inti, dan mengandung hemoglobin. Hemoglobin itu apa, Bu? Jadi hemoglobin itu seperti bahan yang digunakan sebagai pewarna yang membuat warna merah pada eritrosit. Itu namanya hemoglobin. Kemudian jumlah eritrosit di dalam tubuh kita itu ada sekitar 4-5 juta sel dan ukurannya 7,5 sampai 7,7 mikrometer. Dari sini sudah paham? Jadi eritrosit ini merupakan sel darah merah yang memiliki bentuk cakram bikonkav, tidak memiliki inti ya. Jadi diingat-ingat, tidak memiliki inti. Oke, lanjut. Nah, ini gambar kalau kita lihat di mikroskop. Gambar penampakannya seperti ini ya. Itu yang ada panah warna sel darah merah ini. Itu namanya sel eritrosit. Nah, kan itu bentuknya bikonkav ya tadi. Terus yang ini sel darah putih itu warnanya ungu. Ini warnanya ungu. Maaf ya. Ini sel darah putihnya berwarna ungu. Kemudian yang kecil-kecil bintik-bintik warna ungu itu namanya trombosit. Ya. Nah, ini gambar jelasnya. Di sini ada darah. Darah ini banyak sekali tadi komponennya ya. Ada eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah. Platelet ada trombosit. Kemudian leukositnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis leukosit. Jadi leukosit itu ada basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit. Jadi diingat-ingat ya, eritrosit itu sel darah merah, platelet itu trombosit, leukosit itu sel darah putih. Namun sel leukosit ini memiliki 5 jenis sel leukosit. Ada basofil, neutrofil, monosit, eosinofil, dan limfosit. Nah, ini setiap jenis leukosit tadi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi yang termasuk granulosit, apa sih Bu granulosit itu? Jadi granulosit itu sel yang berinti, memiliki granula. Ya, jadi granulosit itu sel yang memiliki granula. Granula itu bintik-bintik itu loh. Nah, yang termasuk granulosit itu apa? Ya, ini ada eosinofil, basofil, neutrofil. Nah, untuk karakteristiknya, yang eosinofil granulanya berwarna merah. Ini akan muncul ketika orang tersebut mengalami alergi. Jadi, ketika ada orang yang alergi apa Bu maksudnya? Alergi ketika kita alergi makan makanan laut, terus kita gatal-gatal. Nah, terus kita cek darahnya, ternyata
banyak sekali ditemukan eosinofil. Nah, itu ya. Kemudian ada basofil. Kalau basofil ini granulanya berwarna biru. Fungsinya juga sama seperti eosinofil, yaitu muncul pada reaksi alergi. Nah, kalau neutrofil ini sebenarnya ada dua, step sama segmen. Fungsinya sebagai fagosit atau menyerang patogen. Jadi neutrofil ini sebagai pertahanan imun yang pertama. Kemudian yang agranulosit itu berarti tidak memiliki granula. Itu hanya ada dua, yaitu limfosit dan monosit. Nah, yang limfosit ini memiliki dua jenis sel. Ada limfosit T dan limfosit B. Fungsinya buat apa, Bu? Mudah sekali. Limfosit ini banyak sekali ditemukan di dalam tubuh kita. Nah, ini fungsinya untuk sebagai sistem imun kekebalan tubuh. Sedangkan monosit ini ukurannya paling besar. Fungsinya mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi monosit ini pemakan segalanya ya. Jadi semuanya dimakan sama monosit. Soalnya monosit ini paling besar. Oke. Nah, ini gambar jelasnya trombosit. Jadi trombosit itu nama lainnya platelets. Trombosit itu merupakan fragmen seluler yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Fungsi utamanya adalah penutup luka pada jaringan tubuh. Jadi ketika kalian jatuh dari sepeda, terus lutut kalian berdarah. Kemudian lama-kelamaan luka kalian itu nutup sendiri meskipun tidak diberi obat. Nah, yang menutup itu kan atas bantuan dari trombosit. Jadi trombosit ini fungsinya menutup luka dan pembekuan darah. Kemudian ini ada rangkumannya ya. Jadi kalian daripada bingung-bingung mencatat, kalian bisa baca langsung di sini dari eritrosit, leukosit, trombosit ya. Pembedanya apa aja, ukuran, jumlah, struktur, bentuknya gimana, tempat produksinya di mana, fungsinya apa. Jadi kalian bisa baca sendiri. Nanti dipelajari lagi. Alhamdulillah, akhirnya materi kali ini sudah selesai ya di part 1. Nanti kita bertemu lagi di part 2. Tetap kita akan membahas mengenai darah dan komponennya. Nah, dari penjelasan Bu Afri tadi, apakah kalian masih bingung? Atau ada yang perlu ditanyakan? Jika ada, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan jangan lupa isi presensi di kolom komentar ya. Jangan sampai terlambat. Jika kalian menemukan kesulitan dalam mengisi kolom komentar, bisa langsung kalian via japri saya melalui WhatsApp, oke? Semoga materi yang Bu Afri sampaikan, semoga kalian tidak bingung, semoga kalian paham dan semoga bermanfaat. Dan jangan bosan-bosan bertemu dengan Bu Afri ya nantinya. Oke, langsung Bu Afri akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.